Ini sebuah premis. Allah yang benar adalah Allah yang tauhid. Bagaimana pendapat dari tim tauhid? 10 menit saya berikan waktu kepada Anda. Silakan. Sorry, Mbak Moderator tadi gimana yang terakhir? Allah yang benar maksudnya? Sorry. Allah yang benar adalah Allah yang tauhid. Itu adalah sebuah pernyataan yang mesti harus dikaji. Jadi ini saya bukan menyatakan kebenaran ya. Jadi nanti untuk mosi ini, karena ini kita memasuki sesi yang mosif, maka Anda dari tim Tauhid untuk menanggapi ini atau mengkonfirmasi ini dengan berbagai argumentasi yang mendukung. Saya tidak perkenankan Anda untuk memberi pertanyaan dalam hal ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, maka Anda langsung sekret. Tetapi untuk memahami esensi dari diskusi kita agar lebih terarah dan terlimitasi. Sehingga pernyataan dari Allah yang benar adalah Allah yang tauhid. Ini Anda harus konfirmasi sesuai dengan sudut pandang Anda yang mewakili posisi Anda. Yang kemudian nanti waktu 10 menit berikutnya akan dipandang dari sudut pandang Trinitas terhadap Allah yang benar adalah Allah yang tauhid. Jadi ini seperti premis yang tercipta secara natural. Baik, silakan. 10 menit. Oh, saya boleh menanggapi ya, Tanah ya. Misalkan dikatakan Allah yang benar adalah Allah yang tauhid. Lalu kita pertanyakan nih, kenapa kok Allah jadinya? Kenapa kok Allah yang benar itu Allah yang tauhid? Sementara kita tahu realitanya di dunia ini ada banyak beragam agama. Lalu mana nih agama yang benar? Itu kalau menurut saya mudah saja. Cara mengeceknya dari mana ini agama yang benar atau mana Tuhan yang benar? Apakah Tuhan Kristiani, apakah Tuhan Hindu, Tuhan Muslim? Itu tinggal dicek aja kitabnya. Apa yang diturunkan oleh Tuhan kepada Rasulnya, kita lihat isinya, lihat ajarannya seperti apa. Nah, saya menarik nih masalah ini kan, kitab ini kan datang dari Tuhan yang maha benar, yang nggak mungkin salah. Kitab ini datang dari Tuhan yang maha benar, ulangi lagi, dan yang nggak mungkin salah. Jadinya tidak mungkin di situ ada kesalahan, atau ada perubahan, atau mungkin ada beberapa yang seperti Bang tadi sampaikan, ada beberapa yang diambil, ada beberapa yang nggak diambil. Kayak tadi ada 73 kitab, terus ada 66 kitab. Ya ini menganggap, oh ya udah, saya di situ kan ada perbedaan berarti 66 dan 73 itu 66 itu ada 7 Injil yang hilang di situ. Atau 7 Injil yang nggak diambil. Lalu yang mana nih yang benar gitu kan. Nah kalau masalah yang tadi kita lihat, saya on cam lagi, on cam, maksudnya share screen, sorry. Yang masalah tadi yang Saya surat tidak An-Nahl, perkenankan Anda untuk melakukan ratifikasi terkait argumentasi yang telah terintegrasi. Saya hanya memperkenankan Anda untuk menanggapi pernyataan itu dari oke. sisi teologi Anda. Tapi ini butuh butuh apa ya? Maksudnya kan, oke deh saya jelaskan. Kalau misalkan nggak boleh share screen. Kenapa tadi kok translasinya berbeda? Atau penafsirannya berbeda? Sekali lagi, penafsiran itu tergantung daripada pemahaman ulama. Yang terpenting apa? Maaf, sekarang kita membahas terkait dengan kebenaran dari Allah yang tauhid ini. Kita Ini kesampingkan dulu terkait dengan kanon. Karena ini masalah just, kanon. Karena Anda pun memiliki masalah kanon yang luar biasa, begitu juga dengan ju- kami. justru Tetapi begini sekarang Mbak. kita berbicara tentang esensi dari tauhid dan juga trinitas. Justru cara mengecek kebenaran itu apa yang diturunkannya. Kalau diturunkannya kok ada kesalahan, berarti nggak mungkin dari Tuhan yang maha benar. Kan gitu logikanya. Tapi kita memahami dari sudut pandang teologi, jangan dari kanonisasi dulu. Kita anggap bahwa keduanya itu sama dulu. Oke, kalau gitu yang lain dulu aja deh. Ya, jadi Ya, agar teman. terlimitasi begitu. Karena hasilnya juga akan terlihat dari bagaimana paparan untuk konsekuensi dan juga logisme antara pemaparan Anda terkait dengan apa yang Anda rujuk dan Anda apa yang yakini sebagai dasar. Agar tidak lari kemana-mana. Kalau dari saya sederhana seperti itu sih. Kalau misalkan kita mau mencari mana agama yang benar, mana Tuhan yang benar, lihat kitabnya aja. Karena kitab itu kan diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya dari Tuhan yang maha benar. Kalau misalkan kitabnya nggak selalu ada, mohon maaf sekali lagi, mungkin berubah-ubah atau ada hal yang ditambahkan atau dikurangi, berarti kan itu dan tidak terjaga keasliannya. Itu berarti ada perubahan dan mungkin Tuhan itu bukan bukan dari Tuhan karena Tuhan maha benar gitu kan. Nggak mungkin ada kesalahan di dalam kitab itu atau ada kontradiksi di dalamnya. Oke. Ya udah Lalu musinya premis baru. diganti aja kok itu. Premisnya Oke. Jadi di sini ini kewenangan saya. Ya. Jadi ini sesi mosif. Anda harus pahami sesi mosif itu adalah sesi antara seorang otoriter dengan para talkater. Ya. Jadi ini adalah sesi mosif. Jadi begini Al-Rumi, dari argumentasi yang kamu sampaikan,
Bagaimana kamu boleh mengonfirmasi bahwa itu benar adanya? Yang dari mana nih? Yang dari kitab yang saya Tidak ada. sampaikan? Ya, kitab yang benar. Bagaimana kamu Iya. mengkonfirmasi itu bahwa itu benar adanya dan memang benar orisinal? Oke, karena pertama itu secara isinya, makanya saya tadi pengen share screen biar ini tuh isinya itu tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Karena di zaman Nabi aja sudah banyak penghafal-penghafal Quran yang menghafalkan isi Al-Quran, memahami maksud dari ayat Al-Quran itu sendiri alias tafsirannya dipahami, lalu dari hafalan mereka lalu ditulislah di suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang terpisah. Nah, pada zaman Abu Bakar lalu dibukukan atau dibuatkan mushaf sampai selesai di zaman Utsman. Jadi itu sampai sekarang Al-Quran itu tidak pernah berubah sedikit pun. Baik secara isinya yang mungkin tadi saya sudah jelaskan ya kenapa ada kok perbedaan surah atau perbedaan ayat. Ya, itu mah tergantung cara ngitungnya aja. Ada yang surat apa tadi An-Nas dan Al-Falaq itu ada yang mengatakan ini dimasukkan ke dalam Al-Quran atau inikah dimasukin dalam satu ayat atau bagaimana, itu kan dari cara penghitungan mereka sendiri atau mungkin dari perbedaan jumlah ayat. Ada yang mengatakan bahwa bismillah dihitung dalam ayat atau bismillah tidak dihitung dalam ayat. Jadi itu hanya perbedaan cara penghitungan, tapi isinya yang penting isinya itu tetap sama. Isinya dalam maksud dalam bahasa Arabnya ya, kita bukan masalah terjemahan atau tafsiran. Itu kalau terjemahan dan tafsiran tergantung pemahaman orang ini menafsirkan bagaimana. Tapi kalau secara isinya, contohnya kayak tadi Bang Danias membawakan surat An-Naba ayat 33, itu kan isinya kan wakawa aiba atsroba. Ada yang menerjemahkan dan gadis-gadis montok yang sebaya, lalu ada yang menerjemahkan juga gadis-gadis remaja yang sebaya. Tapi isinya wakawa aiba atsroba, tetap sama isinya. Paham maksud saya? Jadi di situ isinya nggak pernah berubah. Kayak contoh alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Lalu ada yang mengatakan juga segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ada Tuhan semesta alam dan Tuhan seluruh alam. Tapi isinya alhamdulillahirabbil alamin tetap sama.